Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah al-ma'bad. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak pejabat baru Camat Sawo, insya Allah terhitung mulai tanggal 1 Desember, berarti besok hari Rabu beliau secara resmi menjabat sebagai Camat Sawo. Panjenenganipun Bapak Bambang Windu Sarjoyo, sarjana sosial. Meh jaruh nek bupatine Pak Sugiri Samjoko, ini Pak Bambang Windu Samjoyo, sarjana sosial beserta ibu. Yang kami hormati rekan-rekan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan Sawo, hadir pada kesempatan hari ini walaupun di tengah kesibukan beliau Bapak Danramil, Bapak Kapolsek terutama ini bertugas memantau keamanan karena kebetulan hari ini bersamaan acara kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka peresmian Waduk Tugu Trenggalek. Kemudian juga kami hormati rekan Forkopincam yang lain, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, karena sesuai Undang-Undang 23 2014 Forkopincam saat ini ada tambahan anggota yaitu dari instansi vertikal yang lain, yang di kecamatan ada kantor urusan agama. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu dari instansi lintas sektoral dari Puskesmas Sawo yang insya Allah beliau izin hadir terlambat karena hari ini ada kegiatan vaksin di Desa Prayungan, Banyuwangi. Kemudian juga yang kami hormati Dukapus Gondrang, kemudian juga dari koordinator pendidikan, koordinator KB, penyuluh pertanian maupun instansi insek lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang sangat kami cintai, kami banggakan, kami muliakan Bapak Ibu Kepala Desa beserta jajaran yang hadir, juga Bapak Ibu Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Sawo juga hadir pada kesempatan hari ini. Juga yang sangat kami banggakan, kami cintai, kami muliakan Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Sawo, rekan-rekan dari pendamping desa, BRD, PD maupun mungkin hadir juga pendamping program pemerintah yang lain, juga Bapak Ketua BKAD ex PNPM yang barangkali nanti waktunya tiba beliau juga akan mempelopori terbentuknya badan usaha milik desa bersama karena adanya perubahan regulasi mengingat keberadaan lembaga perekonomian ex PNPM. Tak lupa yang sangat kami cintai, kami sayangi istri saya sendiri, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, walaupun hanya beberapa jam, pukul 00.00 WIB nanti malam sudah tidak dijuluki Ibu Camat atau Bu Ketua Tim Penggerak PKK lagi, yang alhamdulillah di tengah kesibukannya mengajar beliau tadi izin dan alhamdulillah diizinkan sehingga bisa hadir. Semuanya saja hadirin yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini Selasa tanggal 30 November 2021 bertepatan hari istimewa, mudah-mudahan nanti wilayah kita juga dilalui Bapak Presiden, mudah-mudahan sepulang dari beliau kegiatan di Trenggalek, sehingga
Dengan demikian selama saya di Sawu ini sudah 2 kali beliau itu rawuh menginjakkan kaki sekaligus ya bercengkerama dengan kita semua warga kecamatan, dan kalau lewat nanti insya Allah ini satu harus kita yakini kehadiran beliau tentunya membawa barokah yang besar untuk wilayah kita. Oleh karena itu hari yang sangat istimewa, maka mudah-mudahan dengan syukur yang ikhlas Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua, senantiasa memberikan perlindungan, memberikan petunjuk dan juga ridho kepada kita semua. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, tabiin, para alim. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan limpahan syafaat kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, hari ini kita hadir di sini, tentu ini bukan satu peristiwa yang mengagetkan atau suatu peristiwa yang baru pertama kali terjadi. Tetapi peristiwa hari ini adalah peristiwa yang rutin, peristiwa biasa ketika kita memahami dan menyadari bersama bahwa yang namanya organisasi seperti halnya kita ini kan punya jasad fisik, punya organ tubuh. Nah, ini perlu satu penyegaran, perlu refreshing. Kalau dalam bahasa organisasi itu perlu adanya tour of duty, tour of area untuk terutama alat kelengkapan dan aparatur yang ada dalam lingkup organisasi tersebut. Jadi kalau kita terjemahkan tour niku kan melaku-melaku, melaku-melaku biasanya golek hawa seger, golek pemandangan sing penak. Terus kemudian duty itu berarti kaitannya dengan tugas, tanggung jawab. Karena apa? Karena ketika kita itu berada di suatu tempat atau bidang tugas sekian waktu yang lama, itu tentu akan menimbulkan kejenuhan. Nek coro sel-sel ngono ya iso napa nggih istilahnya layu. Sehingga kalau di Bapak di TNI Polri ukurannya Pak Danami Pak Kapolsek 2-3 tahun harus pindah, ngaten nggih Pak Danami Pak Kapolsek. Sehingga dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa mutasi jabatan di lingkup ASN itu adalah hal yang lumrah dan biasa-biasa saja. Baik itu promosi maupun rotasi jabatan. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa kegiatan mutasi ini kurang lebih hampir 1 minggu yang lalu berjalan. Jadi pada hari Rabu kemarin tanggal 24 November 2021, beliau Bapak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di jajaran pemerintah Kabupaten Ponorogo ini menegaskan bahwa dalam rangka menjalankan apa yang menjadi visi misi beliau menuju Ponorogo hebat melalui satu strategi misi yang dinamakan Nawa Dharma Nyata, itu perlu satu upaya akselerasi atau percepatan, sehingga dikandung maksud Ibu Bapak sekalian bahwa dalam kegiatan mutasi ini memang Bapak Bupati juga menyampaikan tidak berjalan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tetapi betul-betul melalui satu proses perenungan, melalui satu proses administrasi, mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk direkomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara KASN untuk mendapatkan satu kondisi yang terbaik dalam rangka akselerasi apa yang menjadi program-program beliau menuju visi Ponorogo hebat tersebut.
Sehingga di sini patut dipahami Ibu Bapak sekalian, tidak ada unsur yang lain selain dalam rangka untuk penataan birokrasi, percepatan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi beliau itu. Kemudian yang kedua kalinya, Ibu Bapak sekalian, di kalangan pemerintahan, karena berbicara urusan pemerintahan itu kan macam-macam. Ada yang bersifat sektoral. Sektoral ini juga ada yang dipegang oleh pejabat struktural, ada yang dipegang oleh pejabat fungsional, maupun di kewilayahan. Sebenarnya semuanya kondisinya sama saja. Tidak ada yang namanya tempat basah maupun tempat kering. Kalau bahasa beliau, kabeh nggone nyemek-nyemek. Kenapa? Karena kita itu sudah berikrar, sudah sumpah berjanji ketika kita diangkat sebagai, kalau di ASN mungkin pegawai negeri sipil, maupun ketika menempati satu posisi jabatan. Selain kita bersedia ditempatkan dimanapun, kita ini adalah abdi masyarakat, abdi negara. Sehingga apapun itu, dimanapun kita berada, semuanya sama. Jadi sekali lagi tidak ada tempat basah, tidak ada tempat kering. Oleh karena itu, Bapak sekalian, dalam kesempatan ini itu perlu kami sampaikan hal yang melatar belakangi kegiatan hari ini, yaitu pamit sambut dari kami yang selama kurang lebih 3,5 tahun menjabat sebagai Camat Sawu kepada pejabat baru Camat Sawu. Kemudian yang kedua kalinya, Bapak sekalian, tentu di dalam perjalanan kami melaksanakan tugas, banyak hal, baik itu kesan maupun harapan, fakta yang kita temui di Kecamatan Sawu. Dan ini perlu kami sampaikan kepada pejabat baru Bapak Bambang Windu Sancoyo, Sarjana Sosial. Pertama, Pak Bambang, Sawu ini luar biasa. Nah, orang luar biasa, one siji, one loro, berarti luar biasa. Kalau siji dalam biasa, luar biasa. Kami mengambil tagline Sawu Sunrise Spirit of Ponorogo. Ini gambaran refleksi saya, Pak Bambang, karena saya sudah 3 kali dinas di Kecamatan Sawu, mulai Sinoman. Sejak saya masuk tahun 97, Pak Mursid, Mbah Ketro itu juga masih unyu-unyu juga waktu itu. Ijik buan keren, Mbah Sutris ini masih belum ketemu waktu itu. Kira-kira masih di negara Eropa. Jadi waktu itu kita masih ketemu dengan para sesepuh. Jadi bapak-bapak waktu itu belum ada ibu kepala desa. Bapak-bapak kepala desa masih para sesepuh-sesepuh. Dan selama saya nyom, karena saya aktif insya Allah kegiatan di Sawu, itu kami bisa mendapatkan satu gambaran. Memang karakteristik masyarakat Sawu ini karakteristik masyarakat yang penuh semangat. Makanya tagline Sawu Sunrise Spirit of Ponorogo ini kami ingin menggambarkan semangat yang lebih pagi dari semangat pagi. Soalnya kita kan sudah sering kalau mendengar semangat pagi dan seperti itu. Nah, ini kita menggambarkan semangat yang lebih pagi itu apalagi. Makanya Sawu Sunrise Spirit, semangat matahari terbit. Kita juga teringat dulu ada yang namanya negeri matahari terbit, yang orangnya kecil-kecil, wilayah negaranya tidak luas, tapi mampu menggegerkan dunia waktu Perang Dunia Kedua, Jepang. Tapi kita bukan mencontoh hal yang negatif, kita mencontoh hal yang positif, sehingga kita jadikan tagline. Jadi yang pertama, kesan kami, Sawu ini selalu semangat matahari terbit lebih pagi dari semangat pagi, Pak Bambang. Yang kedua, Sawu ini penuh pesona. Makanya ngangeni Pak Bambang. Kula ngantek ping 3 ini kan berarti memang ngangeni saestu.
Makanya alhamdulillah Pak Bambang di depan kita ini saya bikin ya sekedar napa nggih tinggalan mawon. Itu sawo tak gambari merak ati. Niku soalnya sawo ini memang penuh pesona. Jadi kalau Pak Bambang barangkali nanti meninjau lapangan mulai dari ujung timur selatan sana, mulai Tumpuk, ada Luhur Jati, ada Guwa napa Pak? Guwa Lengor yo, terus kemudian juga itu ada Dukuh Sumber. Itu ternyata walaupun di pucuk gunung ada persawahan yang hebat, yang katanya konon cerita nama Tumpuk ini juga ada versi karena melihat tumpukan jerami waktu itu mungkin ya di lingkungan persawahan dusun atau Dukuh Sumber itu. Kemudian juga ada, nah ini pangkal atau tumpuk, nah ini masih, tapi kira-kira sekarang sudah sah ya kalau sudah ditandatangani berita acara batas wilayah. Ada air terjun Klenteng, itu sangat luar biasa, jadi ekstrim Pak Bambang. Kita kalau mau naik ke sana, karena kalau itu sudah dibangun, jadi antara dari bawah ke atas itu mungkin dikasih tangga, itu sudah tidak medeni lagi. Tapi kalau kita lewat jalur yang sempit, tangan dan kaki kita itu harus punya mata. Jadi kita itu harus tengkurap full, tidak boleh dengengek sidik, itu mesti kena mungkin. Terus yang kedua, saya pernah ke sana itu ingat Mbah Carek itu sing gereti sikil kare sing gereti tangan biasa di sini mergone nggih niku wau. Saking sempitnya. Tapi ketika kita nyampe di lokasi itu betul-betul luar biasa. Kemudian ke Pangkal. Pangkal itu juga yang sangat saya terkesan, di situ ada kerajaan tikus. Ya, ada tikus, ada Gunung Cici. Yang konon cerita itu kalau diganggu kok tikus iso teko ngendi-ngendi tikusnya. Mungkin balurah ya. Jadi ceritanya begitu. Padahal kalau kita lihat Pangkal ini wilayahnya, kalau kita di tempat balurah itu di Krambil sana kan seperti mangkok panjang. Jadi sepanjang wilayahnya ini memanjang kira-kira 10 km Jalan Raya Nasional 3 ini Pak Bapak. Jadi kalau dibikin kayak Kolosium gitu ya pantas. Ada Gunung Kuncung, Gunung Wayang. Terus juga yang kemarin sebenarnya juga punya cita-cita angen-angen bikin jembatan cinta juga di situ. Tapi tidak tahu nanti Mbah Lurah Pangkal yang sekarang sudah dibangun itu rest area itu di lapangannya sana. Yang jelas banyak potensi, juga termasuk di situ ada potensi tambang batu andesit ireng dhewe. Kira-kira orang Mesak Ponorogo yang Mbah Lurah ini. Dan itu luar biasa itu, yang mengelola juga orang penambang terkenal juga, sudah bermain di tingkatan luar negeri. Kemudian dari ujung timur yang selatan ya rodok ngidul dengan Tempuran. Tempuran itu juga pesonanya luar biasa. Ada Putri Kuning, ada Sudatan, ada di Karangrejo itu juga persawahannya, pemandangannya sangat menarik. Walaupun di sana juga rawan bencana tanah longsor. Tapi saya melihat para pemuda termasuk pemerintah desa, BPD di sana giat melakukan kegiatan reboisasi. Pak Bambang bersama pertanian, kebetulan sana ada pertanian dari KRPH mungkin Madiun apa mana Pak? Kali yang wilayah Kediri. Jadi gabungan. Terus kemudian juga ada Sriti. Sriti itu konon ceritanya juga ada gunung batu yang di sana tempat menyimpan gong perkakas kalau ada orang matu yang dulu katanya bisa dipinjem. Tapi nek pinjem nembung ning mbuh sapa. Betul. Ada cerita juga, tapi sekarang sudah tidak ada lagi pohon besar, pohon beringin apa Mbah Cari. Nah itu ya lucu ceritanya, nek napa jenenge nek ambruk niku lucu betul. Lucu di luar dari kalau kita melihat posisi normal itu ya ndak
tidak seperti apa yang kita prediksi kalau nantinya ambil kemana. Juga ada Gunung Poleng, tetangganya Gunung Beruk. Kemudian ada Temon, Bayang Kaki. Niki Mbah Lurah sak bolo wadyane cah nom-nom niki sedang giat membangun potensi wisata di pucuk Gunung Bayang Kaki. Betul Mbah Temon ya. Jadi luar biasa, di sana banyak potensi baik tambang, potensi wisata, termasuk di sana dipusarakan salah satu tokoh Eyang Kalipokusumo. Itu konon cerita kakaknya Sunan Kumbul itu di puncak Gunung Bayang Kaki sana Pak Bambang, makanya dinamakan Temon. Konon ceritanya dawuhnya para leluhur apa sing bakal ditemokne anak tusuk di desa situ. Kemudian juga ada desa Tumpak Kelem. Tumpak Kelem itu beberapa waktu yang lalu viral dengan hutan tunggalnya yang asik untuk sepedahan, ya, yaitu yang insya Allah semuanya juga sedang dikembangkan. Kemudian juga Sawu juga demikian. Saya kurang lebih 7 atau 8 bulan saya pernah penjabat kepala desa di Sawu. Ini eksotis juga Pak Bambang. Ada daerah gunungnya, ada daerah datarannya, banyak potensi. Kemudian perayungan. Kalau di Sawu itu ada petilasan Sunan Kumbul yang tadi kami matur, adiknya Eyang Kalipokusumo. Juga kemarin pada saat pembinaan sosialisasi surat edaran Direktur Jenderal KSDAE, itu ada yang cerita dari Pak Yuda Kepala Bidang Budaya. Jadi namanya Kebo Slamet itu dulu konon cerita itu awalnya juga dari Sawu. Jadi pada saat Paku Buwono II katanya nepi beristirahat di Sawu yang sekarang bikin petilasan itu, mendapatkan pusaka yang namanya tombak Kyai Slamet. Terus kemudian ke Seraten dapat kebo bule, tombaknya itu manjing di kebo bule itu, sehingga kebonya sampai saat ini dinamakan kebo Kyai Slamet, seperti itu. Kemudian perayungan dinamakan perayungan itu dulu banyak tumbuh semak-semak yang namanya Parayungan. Itu tempat bertahannya para pejuang. Itu zamannya perang Londo apa perang sadurunge, Mbak? Parayungan. Nah, jadi memang di wilayah Sawu ini banyak berkisah tentang peristiwa perang Pacinan dulu. Jadi Surakarta ke sini. Nah, di sini juga ada makam Mbah Brojo, juga ada makam Mbah Palang Prayungan. Kemudian ada Ketro, di situ dulu ceritanya Belanda bikin pemetaan wilayah. Jadi triangulasi itu ada di Ketro. Juga sana ada Gunung Indrokilo. Itu yoyon ini luar biasa. Kemudian ada juga ini Tugurejo belum. Kalau Tugurejo itu Sorengpati, Pak Bambang. Jadi Sorengpati, Tugurejo itu juga konon ceritanya juga satu wilayah yang luar biasa, ada kulit-kulit. Jadi ini Gunung Ijo. Sana ini juga banyak pesona yang bisa ditemui. Kemudian berdekatan situ ada Grogol. Jadi kan mungkin sudah sering ya tidak Grogol. Ada Gedong, ada Gua nopo niku Bang Grogol. Bikin Jurang Bayi dan sebagainya. Tandan Gombak itu ada Sondangan, air terjun Sondangan di Pandan. Jadi eksotik semuanya. Ke arah Gunung Gajah itu juga untuk trail itu juga mantap. Kemudian Ketro sudah, Kori nggone wong sekti mbiyen niku.
Dhisik ceritane rebutan kayu kalih Mbah Palang Kori kalih Mbah Kiai Haji Kiai Tegasari ya. Waktu itu dinamakan Kori, itu ada batu yang berbatasan Mindeng, jadi Kori ya namanya pintu masuk. Kemudian Gondrang itu ada kawasan Bunderan ya. Tidak tahu itu yang betul yang mana. Saya dapat dua versi, ada yang bunderan di daerah mana Mbah? Luang ya. Orang cerita juga di sungai sana juga banyak hal mistis juga, banyak hutan, potensi juga luar biasa. Terakhir Mindeng, Sapeng Mindeng kalau dilihat bayang kaki. Nah, sekarang alhamdulillah berdiri waduk Bendo, sudah ada monumen dan museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, dari apa yang kami sampaikan, ini Sawu ini memang betul-betul sangat luar biasa. Dan juga alhamdulillah karena kebersamaan, kekompakan dan kerja keras, terutama Bapak Ibu Kepala Desa didukung Bapak Ibu Ketua BPD, seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, ini sudah mulai prestasi banyak diraih juga. Kalau dulu Sawu kondang urusan budaya, terus kemudian sekarang sudah kita merambah ke urusan peradaban digitalisasi. Jadi kemarin sudah ditetapkan ada 2 desa masuk di 7 badan publik terbaik tingkat Jawa Timur, yang tidak tahu nanti KI Award-nya nanti ada yang menyabet untuk tampil ke tingkat nasional atau belum. Terus kemudian juga lomba karya tulis itu yang di situ ada temuan baru, teknologi baru yang saya tangkap dari sumbernya. Niku sakjane sing diceritani sing urung apa-apa nih, sing asli sing didelene. Ada patennya. Ini kemarin Rayungan juga meraih juara. Terus kemudian Mindeng desain Ros Cokraminoto ya, itu juga dapat juara 1. Jadi yang 2 desa badan pabrik tadi ada Grogol, ada Tumpak Pelem, Tumpuk, Pelaksana Gotong Royong terbaik 3 kemarin Pak Lurah ya. Kemudian Tempuran masuk di 7 besar atau 8 besar Mbak Lurah. 7 besar lomba desa. Terus kemudian yang lain-lain prestasi yang saya belum tahu sebelumnya itu banyak, seluruh desa semuanya pernah meraih itu Pak Bambang. Jadi sangat luar biasa sekali. Maka sekali lagi atas keluar biasaannya, nek bahasane cah saiki awesome ngoten nggih. Nah ini makanya kami secara monumental bikin Sawu Merak Ati, karena penuh pesonanya tersebar di 14 desa sebagai bagian dari wilayah 21 kecamatan se-Kabupaten Ponorogo, sehingga kesannya sangat luar biasa. Insya Allah tidak ada kesan negatif, semuanya kesan positif, termasuk juga dinamikanya. Dinamikanya luar biasa. Nek urusan udur-uduran wis urusan biasa, makanya karena kita itu saking kompaknya Pak Bambang, jadi membahas segala urusan yaitu ya harus dirembuk tenanan gitu. Jadi kudu digoleki bener iki dirembuk, luwih becik rame ning ngarep daripada rame ning mburi, sehingga pada akhirnya hasilnya itu nanti kasarane migunani menggah sedayanipun, mboten nek cara tiyang sepuh mriki ngarani mboten. Sehingga alhamdulillah saya mengesankan dinamika yang terjadi semuanya positif dalam rangka mengarah kepada kemajuan. Juga kerjasama, kekompakan dari rekan-rekan Forkopimcam, instansi lintas sektoral, desa, termasuk ibu-ibu penggerak PKK, semuanya sangat luar biasa. Kemudian pada kesempatan ini tentu atas semua hal yang luar biasa, khusus kepada rekan-rekan Forkopimcam, Bapak Ibu dari instansi Linsek, Bapak Ibu Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK, semuanya saja yang hadir,
teman-teman kami, saudara-saudara kami seperjuangan di kantor Kecamatan Sawung, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selama kami mengabdi di Kecamatan Sawung menjalankan tugas, saya merasakan sendiri dengan tulus semuanya berjalan dengan baik. Dan semuanya alhamdulillah sukses. Dan saya yakin supporting kerjasama ibu bapak semuanya. Nanti di era Pak Bambang Windu Sancoyo, beliau ini juga tokoh senior, sudah di wilayah juga sudah lama, jadi insya Allah akan lebih baik lagi. Oleh karena itu kami sangat berharap, kami menyampaikan terima kasih atas semua support dukungannya. Demikian halnya dengan pejabat yang baru nanti, monggo semuanya disupport. Dan saya yakin supporting, kekompakan semuanya tentu akan mengarah yang lebih baik. Karena sekali lagi Sawung sangat mempesona, banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak sumber daya yang kita optimalkan, manfaatkan untuk kesejahteraan kemajuan wilayah kita. Kemudian yang kedua kalinya, namanya orang bebrayan, Serawung, coro gelas piring kuwi nek cedhek kuwi mesti kanek gathuk taktik-taktik ngoten nggih. Nek bentek mawon mboten Pak Bambang. Saestu ndak ada. Cuwil sithik mboten enten. Nggih. Dadi paling yo nek dirasa sithik bar kuwi ngopi mari selesai. Nah, terhadap apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, mbok bilih solah bawa munamuni selama kami Serawung dengan Bapak Ibu semuanya saja, tentu banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Saya baik secara pribadi dan keluarga dan istri saya tentunya, dan tentu saya juga membawa misi satu orang teman juga, Pak Sugito, Pak Sekcam ini kan juga mutasi ke Kabid Gakda Satpol PP, ini penegakan perda perkada. Ini kami berdua dan keluarga semuanya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berkenan memaafkan kami semua, dan mudah-mudahan atas afwan Bapak Ibu semuanya, ini betul-betul menjadi amal baik Bapak Ibu semuanya. Dan tentu saja di samping maaf, kami juga selalu memohon dukungan doa restu dari Bapak Ibu semuanya. Kami Pak Sugito sekeluarga melanjutkan perjuangan termasuk melaksanakan tugas di bidang masing-masing selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Demikian juga kami berdua sekeluarga juga selalu mendoakan Bapak Ibu semuanya yang terbaik, lancar, sukses, bahagia, dohiron, batinan, fit dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Dan pesan, ya mumpung ngaji mumpung iso ngomong dengar, soalnya gue jam 00 wis kudu live kok WA grup jarene Mbah Prayungan CS. Nah, ini pesan kami sekali lagi, terutama kepada Bapak Ibu Kepala Desa, terutama Bapak Ibu Kepala Desa, karena sing sering bergaul niku jenenge camat mesti karo lurah. Nah ini monggo dijogo kekompakane, ngopi barenge rodok dikerepne ngoten nggih. Mungkin nek selama kula niki 2020 niku mergo pandemi wabah Covid-19 akhirnya ngopi barengnya kurang, mudah-mudahan di era Pak Bambang Windu Covid nanti sudah tidak ada lagi, ngopi barengnya rodok sering. Termasuk Bapak Ibu Ketua BPD Pak Bambang Windu juga paguyubannya berjalan rutin, arisannya, pertemuannya. Nah ini ngopi barengnya karena saya tangkap dari ini teman-teman sudah banyak yang kenal juga Profesor Ratman UGM, itu guru besar geografi. Jadi istilah bangun desa itu asalnya kok OIA kan, OIA, omong-omong, iming-iming, ameng-ameng.
ngopi bareng niku nek omong-omong. Jadi beliau itu resah. Lah saiki nyapa diganti FGD barang wong awake dhewe iki duwe budaya yang namanya musyawarah ngopi bareng gitu. Karo ropi, karo sok misuh-misuh, sok bersenja gurau. Lah itu kan justru kita itu bebas menemukan ide gagasan. Nek FGD misalnya formal wis ditunjuk kan ngoten. Nah ini makanya rodok dikerepne. Ngeten nggih Mbah Lurah nggih, Pak Camat sing anyar, termasuk ya kami ucapkan selamat Pak Sekcam yang baru, Pak Wanto. Mau ya aku lurus sithik. Pak Wanto karepe protes karo Mbak Memi, kok Pak Camat ijik kuwi kan ngono. Dijawab karo Mbah Bayu kan bener jawabannya. Lah trayo ijik camate kuwi kok nek wis esuk tanggal 1 wis salin. Terus nek kula ijik gawe seragam iki kenalan sih. Jadi ini memang nanti makanya Pak Bambang Windu pun masih pakai, bahkan Pak Bambang Windu saya matur Pak Bambang, saya besok sudah ke Pedangkum nah, Pak Camat wis SK-ne wis ditampani lah, kula matur, ya sampun kula Pak Bambang. Ternyata Pak Bambang belum, makanya Pak Bambang Windu pun masih pakai seragam Pol PP karena yang memang secara administratif TMT-nya itu sekarang ini per 1 Desember. Jadi tidak harus per tanggal keputusan dibuat langsung berlaku, tidak. Jadi untuk materinya itu tergantung yang membuat keputusan itu ditetapkan per 1 Desember. Makanya mohon maaf, iki mau kula jare ngaji mumpung cek iso gawe seragam camat. Jadi ngaji mumpung nggih seragam camat saya kan aturane enggal Pak Bambang Windu. Saya gawakah camat sakniki PT dikai padu kapas saiki dipadakne perwira menengah nek TNI Polri. Jadi wis pangkate kaya kombes saiki badan. Malah mangkok iki aku kadang bingung, Permendagri nomor 11 perbuku ya wis enek. Kok terus padha karo mangkoke Pak Bupati malian. Nah malah kuning teh kuning. Jadi itu Bapak Ibu sekalian niku ceritane ngaji mumpung. Jadi engko nek wis jam 3, jadi nek bosone Pak Joko Laksono tentang sedaya nggih sing mantan teng UPTD Dukcapil Kecamatan Bumien. Dik nyapol Pak ning kono penak ning camat. Lah nyapol ning kono pek 7.3 jarene. 7.3 ki piye Mas Dik Pak Joko? Teko jam 7 mulai jam 3. Jarene ngoten 7.3. Nek ning kecamatan kan iso bulan terus 1 kali 24 jam. Nggih, memang cara kula alhamdulillah sedaya eco memang semuanya ada seninya masing-masing. Kalau di wilayah itu memang seperti itu. Tapi di instansi sektoral tentu juga ada kenikmatan tersendiri. Pak Bambang Windu ini juga sudah pernah di Sekdin Pedangkum selepas dari Camat Udak ya Pak Bambang. Nah ini ternyata beliau juga merasakan, wah nikmat juga, banyak juga hal yang artinya memang banyak misteri kehidupan ini. Yang penting kita itu pokoknya ikhlas, kita ikuti semua, maka insya Allah itu kesannya baik. Jadi itu pesan kami ya Bapak Ibu sedaya, ngopi bareng pun kula mboten pesen liyane. Nek sing liyane pun pinter sedaya ya. Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Ketua BPD ini mengelola desa dengan undang-undang desa terbaru saat ini. Wis kulino niki diubah-ubah nih Pak Bambang. Saiki aturan teko saiki kudu mlaku niku pun biasa. Wis semangat tanpa sambat niku pun biasa. Termasuk vaksin terus sok ora apa jenenge jumbuh awal karo akhirnya niku wis biasa gitu. Sedua memang soalnya memang darurat namanya. Jadi sudah terbiasa manajemen dadaan styling gitu. Itu sudah biasa. Makanya pesan kami hanya satu tok, ngopi bareng malam. Harapannya Ibu Bapak sekalian, tentu secara pribadi dan keluarga kami dan Pak Gito, silaturahmi kita tolong tetap langgeng, ya, tetap langgeng. Dan kepada Pak Bambang Windu barangkali karena kami sendiri punya duduk di Grogol, kalau saya sering di wilayah penjenengan, kula jenengan tampi Pak Bambang Windu, ya, termasuk. Ya kalau kita mungkin karena wilayah Pedangkum ini kan juga ada pasar, ada koperasi, ada usaha mikro, ya. Tentu kita juga masih banyak berhubungan di
lapangan. Kami harapkan silaturahmi ini mengawali kekompakan kita tetap lestari, tetap awet. Jadi itu harapan kami. Harapan yang kedua, monggo jangan menjadi nopo istilahipun penonton di rumah sendiri. Jadilah tuan dan nyonya di rumah sendiri, bukan berarti tuan dan nyonya sing ameng-ameng tok, tapi